Saudara sekalian, apa namanya? Kalau kita ingin memberikan pembelajaran terbaik kepada peserta didik kita, tentu tadi yang 3 tadi ya. Pertama, penguasaan bahan kita, materi kita sudah sangat baik, dan itu melalui proses tentunya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memilih metode, strategi, model pembelajaran yang tepat. Yang ketiga adalah bagaimana cara menyiapkan media. Jadi bagi seorang narasumber, presenter, kemudian juga teacher, lecturer, maka Anda hanya 3 ini yang paling penting bagi saudara adalah menguasai bahannya, menguasai cara menyampaikannya atau metode, menggunakan media yang tepat. Ya, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau paling tidak tanggapan, ya nanti PowerPoint ini saya kirimkan melalui WA, kedua-duanya, untuk bisa saudara lihat. Bisa juga cari linknya di YouTube untuk membuat media itu. Karena memang kalau dulu kan pekerti ini kan tatap muka. Jadi saya bisa melakukan pelatihan pada peserta, tapi kalau dalam tetap layar seperti ini agak sulit kita melakukan pelatihan. Maka saya buatkan videonya sederhana, silakan nanti dicari di YouTube. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi Ya. saya melihat bahwa PowerPoint Profesor itu tadi ada orang-orang yang bergerak ya Pak ya. Ini juga dibuatnya dari PowerPoint ya Pak ya? Apa gimana Pak? Ya. Lalu, apakah menurut Bapak ada perbedaan penggunaan media untuk mahasiswa S1, S2, S3 yang biasa Bapak terapkan gitu ketika mengajar? Lalu apakah ada juga perbedaan kenyamanan, misalnya mahasiswa S1 lebih suka PowerPoint-nya dengan warna yang meriah, dengan banyak musik atau seperti apa, sementara S2, S3 mungkin barangkali lebih suka yang biasa saja atau seperti apa. Barangkali Bapak Ibu sini juga ada yang meneliti hal tersebut dan bisa berbagi pengalamannya. Seperti itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Putria. Ini Universitas Metamedia, STM Indonesia Padang Pak. Oh, sudah mulai cerita sekarang ya? Udah Pak, alhamdulillah sudah. Mantap. 15 September kemarin. Oh iya. Baik. Pertanyaan pertama, ya. Animasi itu saudara, kita bisa dapatkan dari Google. Cara mencarinya adalah sebentar. Saudara sekalian, nanti kalau mau mencari gambar-gambar yang bergerak tadi, ya, Anda bisa pilih gambarnya yang ini, ya. Bisa lihat, bisa ya? Bisa Prof. Bisa. Lalu Anda nanti bisa pilih misalnya kartun, ya misalnya ya. GIF. Nah, kalau GIF seperti itu tulisannya, ya, Anda nanti akan dapat gambar-gambar yang bergerak. Gitu. Ini ada tulisan GIF ini. Ini gambar gerak nih. Yang ada GIF-GIF ini semuanya itu gambar gerak aja. Nah, kita tinggal mengatur gambar geraknya seperti apa gitu. Misalnya ini kita ambil ya. Ini gambarnya bergerak ini seperti ini. Jadi ngambilnya adalah kartun GIF, atau misalnya kalau Anda ngambilkan kalau untuk background Zoom meeting, kadang-kadang kan ada yang suka-suka ngambil gambar pantai yang bergerak airnya tuh. Ya. Nah, ambil itu. Misalnya pantai ya, pantai GIF. Pantai, tulisan pantai. Supaya banyak dapatnya bahasa Inggris nanti bisa juga.
Ya, ini ada yang GIF ini, saudara. Ini kalau Anda ambil ini untuk background zoom, ini airnya bergerak. Ini yang ada GIF-nya ini. Ya, sudah lihat? Nah, itu air, nampak geraknya? Nampak, Prof. Ah, itu dia. Jadi Anda bisa seakan-akan seolah-olah Anda di pinggir pantai, kan airnya masih bergerak, itu ambil gambar ini untuk Zoom meeting background-nya. Itu satu. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi, apakah untuk mahasiswa S1, S2, S3, sebenarnya kalau kita lihat dari karakteristik mahasiswanya memang kita harus membedakan. Tapi kalau untuk bukan tinggi saya kira sifatnya adalah bukan lagi arahnya ke pedagogi tapi andragogi, saya kira nggak jauh beda juga. Cuma menggunakan teks itu, saudara sekalian, ada teks-teks untuk anak-anak itu perlu. Jadi kalau Anda membuat PowerPoint untuk anak SD kelas 1, beda. Gambar, cara ngambil gambarnya beda, teksnya beda, ya, tulisannya maksud saya, tipologinya itu juga berbeda. Jadi kita memilih itu memang tergantung karakteristik dari, kalau nanti saudara belajar tentang teori tentang tipologi itu juga ada di situ tek-tek yang kuliah dan lain-lain ya. Jadi ini kira-kira ada yang berbeda, ada juga yang tidak, tergantung. Cuman yang penting adalah kalau Anda mengajarkan sesuatu keterampilan, pengetahuan atau sikap, yang paling penting itu adalah karakteristik materinya. Ya, kalau misalnya ada orang gizi, ya, ini ada gizi tadi ya, gizi. Lalu Anda ingin menjelaskan pertumbuhan, perkembangan fisik ya. Kalau pertumbuhan itu intelektual otak, tapi kalau pertumbuhan itu fisik ya. Pertumbuhan fisik pengaruh yang dipengaruhi oleh gizi misalnya. Nah, maka Anda tentu tidak bisa hanya menjelaskan dengan teks atau ceramah gitu. Ada gambar-gambar yang ingin memperlihatkan itu. Gimana misalnya Anda melihatkan orang yang obesitas dengan orang yang normal dengan orang yang kurus misalnya, membedakan. Itu nggak bisa dengan yang kurus tuh misalnya tingginya sekian, apanya sekian, beratnya sekian, nggak bisa juga. Ya. Tapi kalau Anda lihat, bandingkan antara satu gambar dengan gambar yang lain, ini yang kurus, ini yang normal, ini yang obesitas misalnya, itu akan mudah dicerna oleh otak kita kalau kita membandingkan dengan gambar. Jadi betul-betul media itu memberikan kontribusi penting di dalam proses pembelajaran. Ya, itu tadi jawabannya. Jadi untuk mahasiswa kalau yang sudah S1, S2, S3 itu nggak terlalu jauh bedanya, tetapi memang kalau untuk karakteristik SLTA ke bawah perlu kita pilih ya tag-tag ya yang betul-betul sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Misalnya nih, ya, Anda menggunakan bahasa di PowerPoint untuk mahasiswa S3 dengan anak SD pasti beda loh. Ya, Anda tidak bisa menggunakan istilah-istilah ilmiahnya di dalam PowerPoint kalau Anda mengajarkan di tingkat kelas 2 SD atau kelas 3 gitu. Ya. Tapi kalau untuk mahasiswa S3 mungkin istilah itu penting. Ya. Oke, saya kira itu ya. Fitia. Baik, terima kasih Pak. Yang lain ada apa lagi Pak, pertanyaan mengenai tugas ini Pak. Ya. Tadi Bapak kan memberikan tugas mandiri ya Pak ya. Ya. Yang tadi 3 halaman itu. Nah ini nanti di bagian tugas model pembelajaran inovatif ya Pak ya. Ya. Ya, untuk deadline-nya sendiri Bapak memberikan di hari Kamis jam 12 malam ya Pak ya. Tapi kalau di portal itu saya lihat itu di hari Sabtu Pak. Yang mana yang harus kami ikuti Pak? Mantap ya. Jadi gini ya. Kesepakatan kami dari tim instruktur itu semua tugas itu harus sudah diserahkan atau diupload 2 hari setelah pembelajarannya. Jadi kalau sekarang hari Selasa itu 2 hari. Jadi memang di due date-nya kadang-kadang ada yang tim dari IT-nya kadang-kadang lupa gitu. Tapi kalau minta waktu sampai hari Sabtu juga boleh.
Kan ujung-ujung ke situ, ya enggak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini ada dua tugasnya. Oke lah, sebenarnya kan hari Kamis ya, tapi kalau Anda misalnya terlalu banyak tugas atau mungkin banyak pekerjaan, hari Sabtu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan salah masuk tugas inovasi pembelajaran atau model pembelajaran inovatif, masukkan ke tempatnya, tugas media masukkan ke tempatnya. Ya, karena sudah ada tempat masing-masing. Kemudian juga tugas media belum saya bicarakan, nih saya akan buka dulu tugasnya. Ya sudah sekalian, media ini penting karena ada 3 tugas yang harus Anda selesaikan. Saya mau bisa lihat tugasnya? Bisa, Pak. Ya. Oke, bisa, Pak. Tugasnya adalah Anda buat satu media PowerPoint minimal 15 slide, termasuk opening slide dan closing slide-nya. Jadi kalau misalnya opening slide-nya 2, closing slide-nya 1, berarti kan 12 slide itu. Untuk pembelajaran 2 SKS. Topiknya silakan Anda cari topik sendiri yang betul-betul bisa dikuasai dengan baik. Tugas yang 2 SKS ini Anda masukkan ke e-trainingnya nanti hari Kamis, paling lambat hari Sabtu. Ya, bagi yang sudah hari Kamis nanti saya akan nilai langsung nanti. Anda bisa lihat nilainya sendiri. Kalau tidak, Kamis malam sudah ada nilainya. Ini yang khusus untuk penilaian dari saya. Maaf Pak, berapa slide tadi Pak minimal? 15. 15. 15, ya 15. Ya. Karena itu untuk 2 SKS presentasi. Kemudian, slide ini bisa juga Anda gunakan untuk peer teaching. Nah, peer teaching itu Anda ngajar cuma 35 menit. Tapi yang menilai nanti bukan saya. Kalau bukan saya, nanti yang menjadi pembimbing peer teaching. Siapa yang membimbing peer teaching, dia yang nilai. Tapi medianya boleh Anda gunakan itu juga untuk peer teaching. Cuma perlu disesuaikan, karena untuk peer teaching itu kan waktunya 35 menit. Oke. Yang ketiga, waktu Anda membuat tugas akhir rekonstruksi mata kuliah. Ya. Membuat tugas akhir rekonstruksi mata kuliah, Anda membuat media itu untuk 4 kali pertemuan, 2 SKS. Tapi waktunya sebulan yang akan datang, sama lagi. Jadi nanti waktu menyerahkan tugas rekonstruksi mata kuliah, media ini boleh 1 dimasukkan, yang sudah saya nilai, tambah 3 lagi. Yang menilai bukan saya lagi, tapi adalah dosen pembimbing tugas akhir rekonstruksi mata kuliah. Ya. Kesimpulannya adalah Anda buat media, background-nya rancang sendiri kalau bisa, opening slide-nya buat, presentation slide-nya dibuat, kemudian closing slide-nya kombinasikan, tag-nya ada gambarnya, ada animasinya, ada videonya. Masukkan ke upload ke sistem e-training mulai hari Kamis sampai hari Sabtu. Ya, kalau siap nanti malam bagus juga.
Mana tahu Anda mau menyelesaikan tugas dengan cepat-cepatnya, silakan. Ya. Kemudian siapkan media untuk pre-teaching, untuk presentasi 35 menit. Siapkan, tapi nanti itu sudah selesai semua, Anda tinggal mengerjakan tugas, pembimbing tugas akhirnya sudah keluar, Anda siapkan 4 media untuk 4 kali 4 temuan. Sesuai dengan RPS nanti yang sudah Anda buat. Karena kan nanti tugas akhirnya kan ada RPS, ada analisis instruksional, ada media, ada bahan ajar, dan lain-lain. Oke? Bisa ada pertanyaan? Ini orang udah azan. Dari wajahnya kelihatan nih kok berat bener gitu ya. Udah dong, Pak. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada nanti bisa ke WA, buat WA grup supaya saya bisa mengirimkan PowerPoint ya. Kalau ada yang mau nanti buat apa namanya? Buat media seperti yang saya buat tadi, Anda bisa saya kirimkan nanti aplikasinya. Buat buku digital bisa aplikasinya saya kirimkan. Kemudian juga buat media juga. Aplikasinya murah-murah. Oke, kalau sudah azan, kita cukupkan sampai di sini, saudara sekalian. Apa yang saya sampaikan tadi adalah semata-mata kalau yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada yang kurang baik itu dari saya sendiri, atau saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama saya menyampaikan informasi ini. Ya, Tuhan telah mempertemukan kita di Zoom meeting kali ini, dan itu tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ya. Apa ya? Wah, sekarang musim hujan. Sejak semalam turunlah hujan, ya. Ternyata ada mentari di hari ini. Meskipun kita berjauhan, namun akan selalu dekat di hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Bro. Ya, yang menyebut saya profesor, Amin. turun ya. Amin, ya Allah. Amin. Gak apa-apa, sedang menunggu sekarang. Ya. Ya. Baik, Ya, terima kasih. kita izin lift ya, karena sudah azan. Terima kasih, Pak.